Giselda Zalia dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perancangan tata cara kerja dan ergonomi. Perancangan tata cara kerja dan ergonomi merupakan aktivitas yang sangat penting di industri guna mencapai efektivitas dan efisiensi kerja serta menghindari terjadinya kecelakaan kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang. Banyak orang mengabaikan tentang disiplin teknik tata cara kerja ini dikarenakan kebiasaan yang sudah sejak lama ada atau kurangnya pengetahuan tentang manfaat serta bahayanya. Perancangan tata cara kerja yang kurang baik akan menyebabkan para pekerja akan tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga produktivitas juga kurang maksimal. Bidang tata cara kerja diprakarsai oleh F.W. Taylor dan F.B. Gilbert yang merupakan tokoh pengembang ilmu ini. Latar belakang, Taylor merupakan pioner dalam bidang ilmu manajemen industri. Ia bekerja di sebuah pabrik baja di Amerika Serikat pada tahun 91 sebagai pengawas. Dari pengamatan di lapangan, dia melihat bahwa para pekerja tidak bekerja sesuai dengan semestinya. Dia mempunyai hipotesis bahwa hal ini disebabkan karena pengaturan jam kerja yang kurang baik. Lalu dia pun meminta izin kepada manajer untuk melakukan penelitian. Dari penelitian yang dilakukannya, dia mengambil 2 pekerja sebagai sampel, yaitu orang yang baik dan kuat dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar tenaga yang dikeluarkan agar dapat menghasilkan hasil maksimal selama 1 hari kerja. Penelitian Taylor lainnya yaitu percobaan menyekop dan mengangkat biji besi. Taylor menugaskan 2 orang pekerja untuk menyekop dan mengangkat biji besi dengan berbagai macam ukuran sekop, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Hasil akhir untuk masing-masing ukuran sekop dicatat pada akhir jam kerja. Dari hasil percobaan, ini ternyata sekop dengan ukuran 1,5 IB mempunyai hasil akhir yang terbanyak dibandingkan dengan sekop ukuran lebih kecil atau lebih besar. Dengan konsep berbeda, Frank dan Lillian Gilbert yang merupakan sepasang suami istri juga mempunyai ketertarikan pada teknik tata cara kerja. Frank dan Lillian Gilbert, seperti sudah dijelaskan pada bab 2, merupakan tokoh yang mempunyai kontribusi besar dalam bidang manajemen industri, khususnya dalam bidang tata cara kerja. Definisi tata cara kerja. Tata cara kerja adalah suatu bidang ilmu yang terdiri dari teknik-teknik dan prinsip-prinsip untuk mendapatkan rancangan desain terbaik dari sistem kerja. Teknik-teknik dan prinsip-prinsip ini digunakan untuk mengatur komponen-komponen sistem kerja yang terdiri dari manusia, bahan, perlengkapan, dan peralatan serta lingkungan. Kerja sedampingan hingga dicapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggi yang diukur dengan waktu yang dihabiskan, tenaga yang dipakai, serta akibat-akibat psikologis dan sosiologis yang ditimbulkannya. Rolling Cup, bahasan dalam teknik tata cara biasanya meliputi 7 topik, yaitu yang pertama, teknik pengerjaan, yang kedua, ergonomi, yang ketiga, tata letak dan kondisi ruang kerja, keempat, kondisi fisik SDM, yang kelima, efisiensi peralatan, yang keenam, ketiga, dan yang ketujuh, manajemen waktu kerja. Teknik pengerjaan dalam perancangan teknik pengerjaan dilakukan beberapa hal, yaitu studi gerakan adalah analisis yang dilakukan terhadap beberapa gerakan bagian badan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tokoh yang melakukan studi ini adalah Gilbert. Dia membagi gerakan manusia dalam 17 macam, yaitu yang pertama, mencari merupakan gerakan mata yang diikuti oleh anggota badan lainnya untuk menemukan objek atau benda kerja. Yang kedua, memilih merupakan gerakan untuk menemukan suatu objek yang tercampur. Tangan dan mata adalah 2 bagian badan yang digunakan untuk melakukan gerakan ini. Terus yang ketiga, memegang. Gerakan ini didahului gerakan menjangkau kemudian membawa. Yang keempat, menjangkau. Menjangkau adalah gerakan tangan berpindah tempat tanpa badan. Biasanya gerakan ini didahului dengan gerakan melepas atau release, kemudian memegang. Waktu
Waktu yang digunakan untuk menjangkau tergantung pada jarak pergerakan tangan. Membawa, move. Gerakan berpindah tempat. Dalam gerakan ini, tangan dalam keadaan membebani atau dibebani. Selanjutnya, memegang untuk memakai atau hold. Maksudnya, memegang tanpa menggerakkan objek yang lagi dipegang. Melepas, release, terjadi bila seseorang melepaskan objek yang dipegangnya. Jadi, pekerja mulai melepaskan tangannya dari objek hingga seluruh jarinya sudah tidak menyentuh objek tersebut. Mengarahkan, position, gerakan mengarahkan suatu objek ke lokasi tertentu. Mengarahkan sementara, preposition, merupakan elemen gerakan mengarahkan pada suatu tempat sementara yang bertujuan untuk memudahkan pemegang kerja bila objek tersebut kembali dibutuhkan. Memeriksa atau inspection, pekerja memeriksa objek untuk mengetahui apakah objek tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Merakit adalah gerakan untuk menggabungkan satu objek dengan objek lain sehingga menjadi satu kesatuan. Memakai, use, bila satu atau kedua tangan dipakai untuk menggunakan objek. Kelambatan yang tidak terhindarkan adalah hal-hal yang terjadi di luar kemampuan pekerja. Kelambatan yang dapat dihindarkan adalah kelambatan yang disebabkan oleh hal-hal yang ditimbulkan sepanjang waktu kerja oleh pekerja itu, baik sengaja maupun tidak disengaja. Merencana merupakan proses berpikir atau mental untuk menentukan tindakan apa yang akan dilaksanakan ke depannya. Istirahat untuk menghilangkan lelah. Hal ini tidak terjadi setiap siklus kerja, tetapi secara periodik. Maksudnya di sini waktu untuk memulihkan kondisi kesehatan badan pekerja. Mengurai rakit, maksudnya gerakan memisahkan dua bagian objek dari satu kesatuan. Selanjutnya, ekonomi gerakan. Ekonomi gerakan mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, kedua tangan sebaiknya memulai dan mengakhiri gerakan pada saat yang sama. Yang kedua, kedua tangan sebaiknya tidak menganggur pada saat yang sama kecuali pada waktu istirahat. Yang ketiga, gerakan kedua tangan akan lebih mudah jika satu terhadap lainnya simetris dan berlawanan arah. Yang keempat, gerakan tangan atau badan sebaiknya dihemat, yaitu hanya menggerakkan bagian badan atau tangan yang diperlukan saja untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. 5. Sebaiknya para pekerja dapat memanfaatkan momentum untuk membantu pekerjaannya. Pemanfaatan ini timbul karena berkurangnya kerja otot dalam bekerja. Gerakan yang patah-patah atau banyak perubahan arah akan memperlambat gerakan tersebut. Gerakan balistik akan lebih cepat, menyenangkan, dan lebih teliti daripada gerakan yang dikendalikan. 8. Gerakan sebaiknya dirancang semudah-mudahnya, dan jika memungkinkan, irama kerja harus mengikuti irama alamiah bagi pekerja. Yang terakhir, 9. Mengusahakan sesedikit mungkin gerakan mata karena rasa lelah pada mata akan menjalar ke seluruh tubuh. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan elemen-elemen lain dalam suatu sistem, serta profesi yang mempraktikkan teori, prinsip, data, dan metode dalam perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan manusia. Ergonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu ergon dan monos. Ergon berarti kerja dan monos artinya aturan, kaidah, atau prinsip. Menurut IEA atau International Ergonomic Association, ergonomi dibagi tiga, yaitu ergonomi fisik, ergonomi kognitif, ergonomi organisasi. Ergonomi fisik berhubungan dengan anatomi manusia dan beberapa ilmu antropometri, psikologikal, karakteristik biomekanikal yang berkaitan dengan aktivitas fisik manusia. Ergonomi kognitif berhubungan dengan proses mental seperti persepsi, memori, alasan, respon monitorik, dan lain sebagainya yang mempengaruhi manusia dan elemen lain dalam sistem kerja. Yang ketiga, ergonomi organisasi berhubungan dengan optimasi sistem teknis sosial, termasuk struktur organisasi, kebijakan, dan proses. Maksudnya itu proses seperti relevan topik meliputi komunikasi, manajemen sumber daya manusia, desain kerja, desain waktu kerja, kerja sama tim, dan lain-lain. Tata letak dan kondisi ruang kerja. Di sini saya akan simpulkan hanya beberapa saja, maksud saya seperti kita harus memperhatikan tata letak bahan, alat, posisi meja, posisi bahan-bahannya, posisi pencahayaannya, karena itu semua sangat mempengaruhi kinerja. Peralatan, bahan diatur sedemikian rupa sehingga dapat membentuk kondisi yang baik
bagi pekerja. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, saya Arafa dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang contoh tata letak yang baik seperti yang ada di gambar. Ting, ting. Nomor pertama di desa, kedua yang sudah nyala tata letak ruang kerja. Yang baik, kondisi fisik SDM, kondisi fisik SDM sumber daya manusia berhubung langsung dengan kondisi masing-masing. Bekerja secara anatomi yang dihubungkan dengan peralatan yang digunakan. Masing-masing orang mempunyai kondisi fisik yang tidak sama, jadi dipengaruhi oleh kondisi kelamin, usia, berat badan, konsumsi makanan, lingkungan, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Menurut prinsip-prinsip perancangan tata cara kerja, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian antara peralatan, lingkungan, dan kondisi pekerja menentukan kualitas pekerjaan seseorang. Maka solusinya adalah perlu dibuat suatu penyesuaian alat atau peralatan yang digunakan pada saat bekerja terhadap kondisi fisik masing-masing pekerja. Oleh sebab itu, peralatan yang baik haruslah bersifat adjustable atau dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Hal ini seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, di bawah ini, di mana posisi benda kerja atau tempat disesuaikan dengan fisik pekerja. Nah, ini gambarnya. Ada juga gambar ini. Keterangannya ini gambar posisi kerja yang tidak dapat diatur. Untuk pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera pada anggota tubuh, maka pekerja haruslah memakai pelindung. Pelindung seperti pada gambar di bawah ini. Pekerja yang harus jongkok dan bertumpu pada lutut untuk waktu yang relatif lama memakai pelindung lutut atau bantalan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kecelakaan kerja baik yang ditimbulkan jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Efisiensi peralatan. Dalam perancangan peralatan perlu diperhatikan masalah efisiensi peralatan. Efisiensi peralatan dapat didefinisikan untuk berapa banyak barang yang dapat dihasilkan atau dikeluarkan atau diangkut suatu peralatan dalam suatu satuan waktu. Efisien peralatan ini juga berhubungan dengan manusia bila alat ini dioperasikan oleh manusia secara langsung. Dalam perancangan peralatan ada beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk memaksimalkan efisiensi. Poin pertama, contoh klasik yang sering kita temui adalah efisiensi pada keyboard atau papan ketik. Keyboard dirancang untuk mendapatkan efisiensi tertinggi sehingga beban pada jari dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing jari. Contohnya seperti ini. Ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan demi keselamatan pekerja yang bekerja di industri antara lain. Yang pertama, bisingan. Sosial psikologi bising adalah suatu yang tidak dikehendaki karena tidak nyaman, mengganggu, dan dapat berbahaya bagi kesehatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Secara akustik, bising didefinisikan sebagai sinyal yang tidak berinformasi, yang mempunyai intensitas yang bervariasi secara random menurut waktu. Kebisingan dapat bersifat kontinu, intermittent, impulsif, atau eksplosif, dan dapat diukur dalam bentuk intensitas, frekuensi maupun durasinya. Baik, mungkin saja dapat saya presentasikan hari ini. Yang berikutnya akan ditempati oleh teman kelompok saya yang selanjutnya. Terima kasih. Saya Rizka Sulistia dengan stambuk 1720221105 sebagai anggota kelompok 7 akan menjelaskan sedikit mengenai dampak dari kebisingan. Jadi teman kelompok saya sebelumnya telah menjelaskan bahwa bising itu merupakan suara yang tidak dikehendaki karena tidak nyaman serta dapat mengganggu kesehatan. Jadi orang yang bekerja pada lingkungan yang bising baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang pasti akan mengalami beberapa gangguan atau dampak dari kebisingan itu. Yang pertama yaitu stres dan gangguan mental. Lalu yang kedua yaitu menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit. Nah, yang ketiga yaitu interferensi terhadap komunikasi visual. Lalu selanjutnya yaitu reaksi psikologis individual. Ini biasanya tergantung dari keadaan fisik, sikap mental, serta sering terjadi pada pekerja yang bekerja pada lingkungan yang bising dengan intensitas yang tinggi. Lalu selanjutnya yaitu peningkatan tekanan darah, penyempitan pembuluh darah, dan gangguan alat pencernaan. Lalu selanjutnya ada temporary threshold shift atau biasa disingkat dengan TTS yang merupakan kehilangan pendengaran sementara. Lalu yang selanjutnya yaitu permanent threshold shift biasa disingkat dengan TTS. Ini merupakan gangguan pendengaran secara permanen atau gangguan pendengaran yang tidak akan kembali lagi. Lalu selanjutnya yaitu ada trauma akustik. Biasanya pekerja
pekerja atau individual akan mengalami beberapa keluhan lainnya. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek kebisingan terhadap pekerja. Yang pertama ada efek psikologis. Biasanya pekerja akan mudah marah, kehilangan konsentrasi dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu adaptasi palsu terhadap dampak dari kebisingan tersebut. Lalu yang ketiga ada efek terhadap kecepatan kerja. Yang keempat ada efek terhadap tingkat kesalahan kerja, dan yang terakhir ada efek terhadap komunikasi pada saat kerja maupun pada saat di luar jam kerja. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok. Sebelumnya telah dijelaskan dampak kebisingan. Poin selanjutnya yang saya dapat jelaskan ialah penanggulangan kebisingan. Poin selanjutnya yaitu yang harus diperhatikan untuk keselamatan pekerja dari pencahayaan. Yang ketiga, manajemen waktu kerja. Yang pertama, penanggulangan kebisingan. Kebisingan di lingkungan kerja, terutama untuk industri atau pabrik yang menggunakan peralatan listrik dengan daya yang besar, tidak dapat dihilangkan, melainkan hanya dapat dikurangi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kebisingan tersebut diantaranya pemindahan mesin ke tempat di bawah tanah. Poin selanjutnya, penggantian karet dudukan yang sudah aus, terus mengoperasi mesin atau motor dengan kecepatan yang lebih rendah, peredaman kebisingan pada mesin, peredaman kebisingan pada stasiun kerja, rotasi penugasan harian, dan rotasi tempat terhadap karyawan 3-6 bulan. Terus poin selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan untuk keselamatan pekerja dari pencahayaan. Di bawah ini merupakan contoh gambar dan penjelasan tentang gangguan akibat pencahayaan. Yang poin pertama, frekuensi, panjang gelombang, daya tembus. Selanjutnya cahaya terlihat. Dan selanjutnya cahaya yang tidak terlihat seperti infrared dan ultraviolet. Poin selanjutnya kekurangan cahaya. Selanjutnya kelebihan cahaya dan pantulan cahaya. Efek cahaya yang dirasakan secara langsung pada mata dan secara tidak langsung berakibat pada kelelahan, cepat lelah, dapat membuat kebutaan sementara dan lain-lain. Untuk menghindari gangguan akibat pencahayaan yang kurang baik dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengaturan stop kontak dan letak lampu. Yang kedua, display visual menurut ukuran, persepsi warna, peletakan, sama lingkungan. Poin selanjutnya, uji buta warna, kode warna untuk peralatan tertentu di gudang, kunci, tali, dan sebagainya. Poin selanjutnya adalah manajemen waktu kerja. Dalam manajemen waktu kerja dikenal istilah penjadwalan. Penjadwalan sendiri ialah suatu metode atau pengalokasian sumber daya yang ada untuk melaksanakan sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu. Penjadwalan dilakukan untuk mendapatkan kinerja maksimum sehingga tidak ada penghentian atau delay